Yang pertama adalah hanya guru saat ini, hanya guru yang memiliki sertifikasi yang berhak mendapatkan tunjangan profesi. Inilah sumber daripada frustrasi, ya. Dan banyak sekali guru yang di daerah, setiap kali saya datang ke daerah mengajukan concern dan frustrasi mereka terhadap kebutuhan untuk mengantri untuk mendapatkan tunjangan profesi selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka yang menunggu seumur karir mereka sampai pensiun pun tidak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini adalah perbaikan besar yang mau kita lakukan, adalah agar setiap guru guru itu bisa menerima tunjangannya tanpa dia harus mengikuti proses sertifikasi, yaitu PPG. Jadi ada beberapa poin-poin besar dalam perbaikan RUU ini. Yang pertama adalah bagi guru yang sudah menerima tunjangan profesi, dan atau tunjangan khusus, mereka akan tetap menerima tunjangan tersebut. Jadi bagi guru-guru yang sekarang sudah lulus sertifikasi dan sudah mendapatkan tunjangan, tidak perlu khawatir sama sekali. Tetap akan menerima tunjangan sepanjang masih memenuhi persyaratan, ya. Dan untuk guru-guru yang sudah mengajar saat ini, ya ini yang selalu saya ketemu di daerah yang mengajar, tapi mereka belum tersertifikasi dan luar biasa kasihannya mereka menunggu terus antrean sertifikasi. Kami ingin memastikan bahwa guru ASN mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji dan tunjangan mereka, dari tunjangan fungsional, tunjangan pengabdian, berdasarkan undang-undang ASN, ya. Dan tunjangan ini yang akan ditingkatkan dan tidak perlu lagi menunggu sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan yang layak. Dan untuk guru non-ASN bisa mendapatkan upah yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan, ya. Jadi bos swasta juga akan ditingkatkan untuk memastikan. Jadi yang sudah menerima, saya ulang sekali lagi, yang sudah menerima tunjangan, arah kebijakannya adalah tidak ada perubahan sama sekali. Mereka akan terus mendapatkan tunjangan tersebut. Bagi yang belum mendapatkan tunjangan, tidak perlu lagi mengantri untuk sertifikasi dan mengikuti program PPG. Salah satu dampak positif dari ini adalah program PPG bisa difokuskan dengan kapasitas yang sangat terbatas untuk mencetak guru-guru baru. Sedangkan guru yang sudah bekerja harusnya sudah bisa mendapatkan tunjangan sesuai dengan undang-undang ASN tanpa harus melalui proses sertifikasi yang antreannya panjang sekali. Dan mau menunggu sampai kapan? Sampai mereka sudah pensiun. Banyak yang sudah sebentar lagi pensiun. Dan banyak sekali guru-guru kita yang membutuhkan tunjangan sekarang, bukan nanti. Gitu. Dan guru-guru dan itu kira-kira, dan guru-guru swasta tentunya akan juga berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Disitulah pemerintah berencana meningkatkan bantuan operasional sekolah ke swasta untuk meningkatkan tunjangan tersebut. Nah, poin kedua adalah sertifikat pendidik dari pendidikan profesi guru adalah prasyarat untuk menjadi guru atau calon guru baru, dan bukan untuk guru yang sudah mengajar, ya. Jadinya memang untuk guru yang sudah mengajar itu kami putihkan dan agar mereka bisa menerima tunjangan, sedangkan sertifikat kedepannya untuk menjadi guru baru itu harus mendapatkan sertifikasi. Jadi benar-benar PPG itu sebagai syarat itu adalah menjadi prasyarat menjadi guru. Untuk bisa menjadi guru seperti SIM, surat izin mengemudi, tapi untuk guru gitu. Dan poin yang ketiga adalah saat ini banyak sekali kategori pendidik yang menjalankan, sudah jelas-jelas menjalankan tugas sebagai guru. Mohon maaf, banyak sekali kategori pendidik yang sudah jelas-jelas mengemban tugas sebagai guru, tetapi sampai sekarang masih belum diakui sebagai guru. Saya kasih beberapa contoh. Konselor, pamong pelajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator. Nah, pendidik, perubahan yang mau kita lakukan dalam RUU Sisdiknas adalah kita ingin mengakui
beberapa pihak-pihak yang tadinya belum secara formal diakui sebagai guru. Dan dari ini, yang terbesar adalah pendidik PAUD 3-5 tahun. Saat ini belum pernah ada yang mengakui pendidik PAUD sebagai guru formal. Yang kedua adalah pendidik dalam satuan pendidikan kesetaraan. Dan yang ketiga adalah pendidik dalam pesantren yang formal, pesantren yang mengikuti banyak standar-standar nasional pendidikan. Jadi dengan perubahan RUU Sisdiknas ini, harapan besar kita adalah para pendidik PAUD, para pendidik kesetaraan, dan para guru-guru pesantren itu bisa akhirnya diakui menjadi guru dan masuk dalam kategori guru. Dan kalau mereka masuk dalam kategori guru yang formal, bisa juga menerima tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu Bapak Ibu, Komisi 10, saya harap ini memperjelas dengan sangat detail sebenarnya bahwa RUU Sisdiknas ini semuanya kabar gembira bagi para guru, dan ini bermulai dari keinginan kita untuk menjawab teriakan dari seluruh guru di seluruh Indonesia kenapa mereka masih mengantre untuk sertifikasi padahal mereka sudah bekerja sebagai guru bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, dan juga guru-guru di sektor-sektor lain seperti yang belum diakui seperti PAUD, pesantren, dan pendidikan kesetaraan yang sebenarnya sudah berjasa sebagai guru tapi belum diakui sebelumnya. Kami harap RUU Sisdiknas ini akan menjadi RUU bersejarah yang RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah RUU pendidikan di Indonesia. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poin-poin di RUU Sisdiknas tahun 2022, ingat Bapak Ibu ya, ini masih rancangan undang-undang. Yang pertama, sertifikat pendidik diputihkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar, itu sertifikat pendidiknya diputihkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengajar ini dianggap memang ya sudah bisa ngajar aja tanpa lagi harus punya sertifikat pendidik untuk mendapatkan tunjangan yang layak, seperti itu. Dan PPG dalam jabatan sepertinya ini kemungkinan besar mungkin tidak ada lagi. Karena pemerintah fokus untuk PPG perjabatan. Bagi calon guru yang ingin mengajar, nah sepertinya wajib untuk memiliki sertifikat pendidik. Jadi kayak seperti SIM-nya mengajar lah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, TPG ini tetap ada. Tunjangan profesi guru ini tidak dihapuskan, tapi tetap ada bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru. Bahkan di video sebelumnya sudah saya sebutkan juga bahwa TPG ini tetap akan dibayarkan bagi yang sudah menerima sampai pensiun. Kemudian yang ketiga, guru tidak perlu antri PPG atau antri sertifikasi dan mendapatkan tunjangan yang layak, baik ASN dan non ASN. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar, baik itu guru PNS, P3K atau guru non ASN, mungkin bisa kita sering disebut guru honorer yang belum pernah PPG, belum memiliki sertifikat pendidik, akan mendapatkan tunjangan yang layak. Nah, seperti itu. Yang keempat, mengakui secara formal pihak-pihak yang menjadi guru, salah satunya adalah guru PAUD. Seperti itu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Silahkan diskusi di kolom komentar. Pertanyaan yang masih mengganjal sebagian besar mungkin yang pertama, berapa sih tunjangan yang didapatkan oleh Bapak Ibu yang ASN atau non ASN jika belum memiliki sertifikat pendidik, seperti itu. Dan apakah ada tambahan lagi bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikat atau tunjangan TPG, apakah boleh dapat tunjangan daerah lagi ya? Mungkin itu ya.